Jadi kita bahasakan dengan bahasanya tuh sederhana, bahasanya bahasa imajinasi anak-anak, tapi sebenarnya itu juga pelajaran buat orang-orang dewasa. Kayak gitu loh. Oke, selamat datang kembali di Bitter Talk, Bitter Way to Make You Better bersama saya Danis Kirana dan kali ini ada Lintang Pandu. Apa kabar? Baik, sehat. Aku kenapa ketawa gini tuh karena kita tuh udah ngobrol panjang, kali lebar, lama, tapi baru ketemu sekarang ya guys? Iya, bener banget. Finally. Finally kita ketemu, senang banget. Kabar baik Sehat, baik, dan harus semangat. dan harus semangat. Lintang Pandu ini luar biasa banget. Saya pertama kali dengar namanya terus search juga di media sosialnya dan luar biasa prestasi dan juga karya-karyanya. Saya nyebutin karyanya dulu deh, prestasinya nanti bisa diceritain sendiri sama beliaunya. Jadi Lintang Pandu ini adalah seorang kalau saya bilang entrepreneur gitu ya. Boleh. Seniman, Oke. penulis buku anak-anak, nasional sampai dengan internasional, ilustrator dan juga founder dari Taranggana Studio. Wow, itu banyak deh juga, keren banget. Semuanya berhubungan sama art ya. Iya, benar. Nggak jauh-jauh dari Gak sini. jauh-jauh dari seni. Luar biasa banget. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi, lebih panjang lagi sama Lintang. Tapi saya mau ngajakin games dulu, boleh ya? Boleh dong. Yaudah, Tip, itu pertanyaannya apa nih? Deg-deg, gak aman kok. Tips apaan nih? Tinggal jawab aja, Oke. singkat. Terus nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Siap ya? Oke. Oke, Lintang. Siapa tokoh favorit kamu pas kecil? Tokoh favorit? Banyak banget sih. Aduh, siapa ya? Oh, aku suka sama Bunda Teresa. Nice, terus? Iya, terus sebenarnya yang Kenapa yang kok? menginspirasi aku Iya. orang tua dulu ya. Siap. Tapi kalau tokoh aku suka Bunda Teresa. Kenapa Waktu itu? itu aku baca di majalah Bobo waktu itu kan. Terus menceritakan tentang Bunda Teresa yang sebagai teratai di kolam yang keruh gitu. Jadi dia itu aku jadi merinding kalau ingat gitu. Aku dulu waktu masih kecil kan suka baca-baca tentang tokoh-tokoh pahlawan, tentang tokoh-tokoh yang inspiratif gitu kan. Terus ada ceritanya tentang Bunda Teresa yang dengan berbesar hati, dengan penuh belas kasih, beliau itu menolong orang-orang yang terpinggirkan gitu dengan penuh kasih sayang, merawat mereka. Bahkan ceritanya dulu ketika beliau itu sedang berjalan, beliau seperti menemukan tumpukan sampah gitu. Ternyata dia bukan sampah, dia adalah orang-orang yang dibuang kayak gitu. Dan itu bikin aku benar-benar merinding banget. Terus aku dalam satu titik masih kecil, aku ingin suatu saat nanti aku bisa berguna kayak Bunda Teresa juga kayak gitu. Oh my god, itu pemikiran pas kecil. Iya, waktu masih SD. Ya, jadi inspiratif banget. Masih SD udah terpanggil untuk melakukan hal besar. Ini udah banyak banget soalnya yang udah dilakukan sama Lintang. Nanti abis ini aku akan cerita ya. Terus sekarang, hobi kamu saat ini apa sih? Aduh, karena aku seniman ya, jadi Yes. gak jauh-jauh juga dari bidang seni. Aku suka nulis, aku suka ngelukis, yes. Terus Melukis, Iya. kanvas. kan bukan kanvas sih, aku lebih ke Skate. digital. Digital, Tapi sebenarnya oke. aku pengen banget bisa balik lagi ngelukis di kanvas kayak dulu. Karena aku dulu kayak kan dulu pelukis manual, pelukis pakai crayon, terus di kanvas juga kayak gitu. Terus aku pengen balik lagi bisa kayak pelukis yang bener-bener pure fine art gitu. Iya. Ya suatu saat nanti, tapi sekarang masih belum ada waktunya. Terus aku juga Sibuk suka- sih. Artis atau ini sibuk? Enggak, so sibuk. So sibuk. terus. We are semua gitu. Ya, itu keren banget. Terus aku juga suka pokoknya di bidang seni sih, misalkan bidang seni aku bahkan kayak suka nulis puisi kayak gitu. Terus aku suka kayak acting gitu, aku juga suka mempelajari di bidang itu. Wow, semua hubungan dengan seni ya hobinya. Ini keren banget. Oke, lanjut nih pertanyaannya. Tempat favorit kamu untuk kamu kunjungi di Indonesia? Di Indonesia. Iya, di Indonesia. Aku pengen banget, itu cita-citaku, aku pengen bisa keliling Nusantara, terus kayak Amin. keliling Nusantara tapi aku di tempat-tempat yang kayak pantai, gunung, bener-bener yang alam gitu loh. Iya. Jadi kayak aku pengen explore alam gitu. Tempat yang paling favorit aku kunjungi so far. Iya. So far ya? Iya, so far. Aduh, mana ya? Banyak sih kayak banyak tempat gitu. Kan kamu suka banget berkunjung sih ya? Iya, aku kalau lihat pantai gitu aku kayak, apalagi pantai yang cantik-cantik ya, yang ada, yang kita bisa lihat sunset, Iya. terus ada bukit-bukit kayak gitu kan. Nah itu kayak bikin sesuatu perasaan tertentu di diri kita gitu loh. Kayak wow, seromantik gitu. Mungkin di Lombok sih. Di Lombok kemarin aku tuh kemarin beberapa bulan lalu aku Iya. sempat ke Lombok dan
aku explore dari Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah. Aduh, seru Gitu. banget. Dan itu aku mengunjungi beberapa pantai, beberapa laut dan bukit, dan kita bisa lihat sunset di antara bukit dan laut dan lautan luas gitu. Kayak beberapa kali aku lihat sunset, keren banget. Iya. Berarti memang Nusantara ya, kamu punya keinginan juga untuk bisa keliling Pengen Nusantara ya. banget, aku pengen banget. Nusantara aja sekeren itu untuk dikunjungi ya. Iya, bahkan mungkin lebih keren ya. Iya kayaknya gitu. Mungkin Makanya, lebih keren seru-seru. dari negara. Salah satu negara yang paling terkeren sih. Ya Indonesia ya. Aku belum banyak explore banyak tempat. Aku tahu kalau begitu indahnya Indonesia gitu, begitu kayaknya negeri kita dengan segala kekayaan alam dan budayanya gitu. Wow ini nih keren banget, tapi aku ntar ikut ya. Oke, yuk kita main bareng yuk. Iya iya main bareng seru-seru. Explore bareng. Siap. Nah Lintang, aku mau tahu dong cita-cita kamu pas kecil. Aduh, cerita masa kecil ya. Iya pas kecil. Berubah. Oh iya? Iya, dulu aku waktu masih kecil banget. Masa aku pengen jadi presiden. Oh my god, terus habis itu Tapi itu kan itu amin kan bisa ya? kayaknya nggak. Presiden buat kucing-kucingku di rumah kali ya. Oke, kamu suka kucing berarti? Ya, aku cat lovers. Kayak gitu. Enggak, terus setelah itu terus aku makin realistis ya. Iya. Realistis, aku pengen jadi pengusaha. Pas aku itu. pengen jadi seniman dan aku pengen namaku dikenal dengan karya-karya yang aku buat gitu. Udah cukup kayak gitu. Dan Yang penting aku bisa menorehkan nama dengan Iya. karya-karya yang aku buat, dan karya-karya itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. dan sekarang udah kejadian gitu. Itu kayaknya masih belum banget sih, belum belum seperti yang aku ini sih imajinasikan. Maksudnya goalku masih banyak, Masih perjalanan ke situ ya. Kita masih berjalan gitu. Siap. Tangga demi tangga kita lalui lah. Oke, tunggu aja, kita tunggu aja. Oke, ini harus pilih salah satu ya Lintang, nggak boleh pilih dua-duanya. Menggambar atau menulis? Menulis. Oke. Why kamu lebih memilih menulis? Kalau menggambar itu mungkin itu bagiku hobi, tapi kalau untuk sesuatu yang aku daily activities gitu, aku malah tidak memilih itu karena bagiku cukup membosankan. Tapi kalau menulis itu aku bisa membentuk dunia imajinasi dengan menulis gitu. Kayak misalnya ada sesuatu dunia yang aku pikirkan di pikiranku gitu, terus habis itu aku dan mungkin di dunia realnya aku nggak bisa nyatain itu, tidak bisa terjadi nyata gitu, aku bisa tuliskan itu gitu. Wah ini jadi pengantar untuk obrolan kita nih. Jadi Lintang boleh dong diceritain sama kita bareng-bareng di sini. Lintang itu memulai karir sebagai seorang profesional, penulis dulu atau ilustrator dulu, kan banyak nih. Boleh diceritain mungkin dari SMA kamu milih apa, terus akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Oke, jadi itu perjalanan panjang ya. Maksudku aku dari kecil emang kayak sering gitu diikutin kompetisi sama orang tua. Okay. Itu kompetisi apapun deh gitu. Orang tua kayak ngikutin kita anak-anak tuh ke kompetisi, bukannya hanya ingin menunjukkan ke kita gitu bahwa untuk kayak melatih mengasah bakat. Pertama juga menunjukkan ke kita bahwa dunia ini nggak selalu tentang menang atau kalah gitu loh. Tentang yang penting kita memberikan apa yang terbaik dari diri kita, tapi untuk masalah menang atau kalah dalam persaingan hidup itu tuh hal yang biasa dan kita harus terima itu gitu. Nah, itu kayak semacam itu yang diajarkan orang tua untuk kita bisa survive dalam kehidupan ini gitu kan. Terus aku dulu sering gitu diikutin ke kompetisi, kayak kompetisi melukis pun sering. Itu dari kecil? Kayak kompetisi mendongeng, melukis, menulis kayak gitu. Terus di situ sebenarnya aku nggak les melukis atau seperti kawan-kawan yang mungkin juara-juara di bidang melukis pada saat itu gitu. Aku nggak ikutan les, jadi semua otodidak, aku belajar sendiri, semuanya sendiri. Hanya mempelajari dari teman-teman yang menang-menang lomba gitu. Terus kemudian bertahap-tahap sampai kemudian waktu itu aku sampai aku menang lomba melukis di tingkat provinsi Jawa Tengah waktu itu, kemudian sampai ke nasional juga, sampai sempat pameran di Galeri Nasional Indonesia juga saat itu dulu. Terus kemudian sebenarnya aku nggak ada kayak keinginan untuk suatu saat aku ingin menjadi pelukis, suatu saat ingin menjadi ilustrator, aku nggak ada sama sekali. Itu hanya sekedar hobi gitu, nggak terpikir gitu. Ternyata itu juga malah membuka jalan menuju ke jalan lainnya, bahkan menuju ke bidang entrepreneur yang aku sekarang lagi tekuni gitu. Terus kemudian setelah itu kan setelah kita mulai perjalanan itu kan gitu, terus
aku terpikir juga untuk kenapa sih kok karya aku ini aku pengen melakukan sesuatu yang bisa itu dikaryakan gitu. Iya. Ya lukisanku ya tulisanku gitu kan. Terus aku coba nih karena aku punya cukup keinginan untuk menulis dan itu aku mau contohnya sederhana yang simple gitu yang mencakup tulisan dan gambar, gimana kalau aku bikin buku dongeng anak gitu kan. Terus aku coba kirim portofolio ke penerbit gitu. Waktu Itu umur berapa? Kelas berapa? Kuliah sih Waktu kuliah ya, udah selesai mulai. kuliah, ke penerbit terus diterima gitu. Dan itu nggak lama prosesnya dari aku ngirim porto itu nggak lama. Terus habis itu mereka tertarik mau nerbitin. Nah mulai dari situ terus ini kayak jalan mulai terbuka. Terus habis itu aku jadi ilustrator juga setelah buku terbit juga aku jadi ilustrator di majalah Bobo. Aku kirim portofolio ke editornya gitu kan, ternyata mereka suka, terus aku dimintain jadi ilustratornya di Kompas juga aku jadi ilustrator di Kompas dan juga majalah Girls gitu. Terus berapa tahun? Dalam perjalanan sekitar dalam rentang waktu 1 tahun sih waktu itu, tapi kan berlanjut sampai saat ini sih gitu. Cuma aku udah nggak banyak lagi ilustrasi di majalah-majalah. Sekarang aku lebih fokus mengembangkan tim studioku sama kreatif agensiku gitu. Oke, di Teranggana Studio ya. Dan itu kebanyakan aku ke klien-klien atau publisher di luar negeri. Ini dia, ini menarik banget nih. Jadi kalau misalnya ngobrolin tentang peluang pertama, itu kan skalanya udah langsung nasional. 3 majalah besar lah kalau menurutku ya. Itu kan favoritku semua, majalah dan juga media besar gitu. Waktu itu sempat ini nggak sih kayak nggak nyangka banget kok tiba-tiba bisa langsung keterima. Sempat nggak kayak gitu? Sebenarnya malah nggak kepikiran wah aku bisa masuk sini gitu. Oh gitu nggak sama sekali ya kepikiran? Aku yang waktu itu yang excited banget waktu bukuku diterbitin itu yang malah sama ini. majalah Bobo ya. Gitu. Sama setelah itu kan soalnya udah beberapa kali di media jadi mungkin rasa excited itu udah mulai kayak udah netral ya. Iya udah netral tapi tetap seneng maksudnya. Wah aku punya kesempatan di sini dan aku berterima kasih banget sama editor-editor yang ngebantu aku gitu, maksudnya memberikan kesempatan untuk berkarya di situ. Aku berterima kasih banget sama mereka gitu. Dan akhirnya juga belajar banyak gitu. Ini menarik banget. Kita habis ini balik lagi ya. Bersama mereka gitu. Betul. Ini ceritanya harus kita dengerin selanjutnya teman-teman, tapi setelah yang satu ini ya. Oke, balik lagi dan kita akan lanjutin ngobrolan bareng Lintang. Nah, Lintang, kan habis itu kan kamu habis perjalanan ibaratnya di media yang besar di Indonesia, terus akhirnya kamu memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur dan membuka studio, Teranggana Studio. Itu awal mulanya seperti apa? Ada latar belakang apa nih tiba-tiba, oke aku mau bikin deh gitu. Sebenarnya kalau cita-cita jadi entrepreneur tuh aku emang udah kayak punya entrepreneurship show gitu. Maksudnya aku ingin jadi pengusaha gitu kan. Aku malah gak kepikiran dalam hidup untuk yang kerja yang dari 9 to 5 dan aku gak pernah mencoba hal itu gitu. Dari awal aku ingin punya aku ya jiwa entrepreneur dan aku ingin berkarya di situ gitu. Yeah. Terus karena aku kan berkarir di bidang branding, di bidang ini kayak desain, terus ilustrasi, publishing gitu. Kemudian kenapa aku nggak menggabungkan semuanya gitu? Terus juga karena awalnya kan aku punya klien-klien gitu loh, punya teman-teman publisher di luar gitu yang meminta aku untuk bantu support untuk bikin buku-buku mereka gitu. Itu dari luar negeri? Iya, jadi ilustrator, iya juga untuk ngebantu penerbitannya mereka gitu kan. Terus aku ya udah mulai dari situ aku ini deh, jadi mulai start bisnis gitu. Oke. Studio agensi dan creative company gitu. Berarti Teranggana Studio ini fokusnya untuk buku-buku, publisher buku juga? Semuanya sih sebenarnya kayak ya? branding juga, advertising agensi juga gitu. Kayak desain logo misalnya kayak gitu, atau branding suatu perusahaan, suatu company kayak gitu. Animasi juga bahkan, tapi mungkin sekarang banyak spesialisasinya ke buku-buku. Ke buku-buku ya, apalagi yang dari teman-teman dari luar ya. Oke. Nah tapi Lintang juga sempat ini nggak sih Lintang pas jadi ilustrator atau jadi penulis itu sempat nulis buku anak-anak juga, betul? Oh iya. Nah itu buku anak-anak internasional yang dipublish di
luar atau kayak gimana? Kalau di internasional aku kebanyakan itu aku ngilustrasi. Ilustrasinya. Ilustrasi. Tapi Oh, kalau yang di oke. Indonesia aku sama nulis juga. Nah, ini menarik banget kok anak-anak gitu. Kenapa nggak cerpen remaja, teen lit atau apapun itu? Kenapa kok anak-anak? Sudah kalau ditanyain kayak gitu, aku juga ini aku pengen mencoba berbagai genre gitu, nggak cuma Oke. anak-anak doang gitu. Aku bahkan kayak pengen nulis kayak buku puisi atau buku yang genrenya lebih ke remaja atau dewasa kayak gitu. Cuma Oke. itu kan perjalanan ya gitu. Terus yang sekarang aku ingin lakukan atau yang aku karyakan itu kan yang children book dulu. Children gitu. book, oke. Ya itu aku masih enjoy di situ juga, tapi tidak untuk kemungkinan buat ke depan nanti lebih mencoba genre-genre lainnya juga. Oke. Dan juga kan ada kepuasan juga kalau kita bikin buku-buku anak gitu. Kalau misalnya kita apa ya namanya kayak memantik semangat anak buat baca gitu tuh kayak seneng gitu. Terus kayak beberapa kali itu aku ketemu anak-anak kayak saudara, kayak tetangga atau siapa-siapa yang ngebaca bukuku gitu, mereka sampai gini kayak, Mbak Lintang, aku bikinin buku lagi ya gitu. Terus mereka kayak pesan gitu kayak gitu, dan itu kayak bikin sesuatu rasa senang gitu ke hati kita gitu. Wah ternyata mereka bisa menikmati karya kita dan terkesan gitu loh, sampai mereka bilang pengen dibikin buku lagi dan sebagainya kayak gitu. Keren banget. Berarti kan kalau gini, salah satu kelebihan di buku anak itu adalah imajinasi sang penulis. Betul banget. Ya nggak sih? Saya itu sampai sekarang itu loh Lintang. Aku tuh sampai sekarang itu juga masih sangat sering suka baca buku anak-anak. Karena ikut masuk di sini. Iya. Itu tuh keren banget. Tapi kalau misalnya dari Lintang sendiri, misalnya kedepannya kan pengen bikin buku puisi, terus mau nulis buku yang lain nggak? Mungkin apa? Politik? ini pertanyaan-pertanyaan yang aku penasaran juga nih. Biografi gitu ya. Biografi gitu. Sebenarnya tuh kalau kita nulis buku anak-anak, cita-cita anak itu sebenarnya bukan, kalau aku bilang ya, itu tuh kayak bukan sekedar hanya untuk anak-anak, tapi malah bisa dikonsumsi sama kita sebagai orang dewasa loh. Soalnya itu benar-benar filosofis, banyak cita-cita dalam buku-buku anak itu tuh yang filosofis banget gitu. Malah justru ya. Kayak itu tuh kayak semacam apa ya, metafora akan kehidupan gitu. Jadi kita bahasakan dengan bahasanya tuh sederhana, bahasanya bahasa imajinasi anak-anak, tapi sebenarnya itu juga pelajaran buat orang-orang dewasa. Kayak gitu loh, banget. Apalagi buku anak luar negeri, keren banget itu mereka kalau mengemas cerita itu dan bahasanya itu wow, luar biasa banget itu. Kayak bener-bener nampol. Setelah baca ini kayak kerasa sedihnya, kerasa menginspirasinya gitu-gitu. Ada nggak cerita seru pada saat nih Lintang mengilustrasikan buku anak yang di luar negeri? Terus itu benar-benar kena ke kamu, terus kamu implementasikan dalam hidupmu gitu, salah satu ceritanya? Sebenarnya banyak ya? Tapi mungkin so far yang paling ini banget apa ya? Yang paling terkesan ya gitu. Ini ceritanya tentang, ini kisah nyata. Oh kisah nyata ya dijadiin? Nggak semua kisah nyata sih, tapi kebetulan itu adalah kisah nyata yang kita bikin ya, tim kami bikin. Itu ceritanya tentang seorang anak perempuan yang dia meninggal oleh kedua orang tuanya gitu. Jadi awalnya dia meninggal sama ayahnya. Terus setelah itu setelah itu kan ibunya sedih karena ayahnya meninggal, terus sakit-sakitan. Terus dia pergi meninggal juga menyusul ayahnya. Terus si anak ini bingung, apa yang harus aku lakukan? Setiap kali dia dapat kesedihan, dia selalu bertanya, apa yang harus aku lakukan berikutnya? Apa yang harus aku lakukan gitu. Setelah dia meninggal dia nanya begitu, setelah ibunya meninggal nanya begitu. Akhirnya dia harus ikut sama neneknya, dan juga kan dia punya seorang adik yang masih kecil gitu. Terus neneknya bilang kalau Tuhan itu maha baik gitu. Tuhan itu memelihara kita kayak gitu. Terus jangan berprasangka buruk sama Tuhan gitu. Terus orang tuamu juga sudah jadi malaikat sekarang yang akan menjaga. Mereka akan tetap menjaga kamu, akan tetap mendoakanmu dari langit kayak gitu kan. Terus akhirnya kemudian si anak kecil ini sadar dengan kesedihan-kesedihan yang dia lalui itu, dia sadar gini. Akhirnya dia sampai pada suatu titik di mana dia sudah tidak lagi bertanya apa yang akan terjadi kemudian Tuhan kayak gitu. Kan dia sudah percaya bahwa Tuhan yang akan mengatur hidupnya kayak gitu. Aku juga merinding banget. Itu kisah nyata gitu. Aku sampai membacanya itu aku kayak udah kan sedih gitu. Sedalam itu loh. Dalam. Punya anak. Iya ya. Jadi cerita-ceritanya itu kayak metafora-metafora yang itu gitu.
kadang malah ada, ini aku pernah jumpa ya, ini pernah aku baca buku cerita kayak kalau nggak salah Oliver Jever. Itu ceritanya surreal banget. Jadi ceritanya itu gini, ada seorang anak kecil, anak kecil dan dia itu punya seorang ayah, kalau nggak salah ya, ini gini, kalau nggak salah begitu ceritanya. Terus ayahnya meninggal dunia, dia tinggalnya kemudian dia sendirian gitu, dia harus hidup sendiri, dia kesepian karena dia saking merasa sedihnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia copot hatinya, dia masukkan ke dalam toples supaya dia tidak merasakan kesedihan itu gitu. Kemudian perjalanan hidup berikutnya menyadarkan dia bahwa dia pun harus bisa dapat merasakan gitu. Jadi dia kembalikan lagi hatinya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi yang itu bener-bener kayak itu juga pelajaran buat kita loh sebagai orang dewasa gitu. Karena itu bukan cuma cerita anak-anak doang, itu dalam gitu. Itu menyentuh, so touching gitu. Wow. Jadi kadang kita juga nggak sadar ya, hal-hal yang kita lakukan sekarang itu pun juga sebenarnya bentuk dari masa kecil. Iya benar. Kita kan sebenarnya kita semua adalah masa kecil. Kita semua punya inner child. Inner child, ya benar. Mungkin kita secara mental sudah dewasa. Tapi ada bagian-bagian dari kita dan itu banyak mempengaruhi diri kita secara mental. Bukan secara mental ya, di dalam kita itu kan banyak terpengaruh oleh masa kecil kita gitu. Yang membuat kita mengambil keputusan, membuat kita melangkah itu bahkan adalah bagaimana masa kecil kita dibentuk gitu. Kayak pendidikan di masa kecil kita gimana gitu. Makanya kadang buku anak-anaknya kalau menurutku sendiri juga itu tadi loh ya, benar-benar memberikan, istilahnya membuat kita kembali lagi gitu loh, bikin sadar lagi. Benar. Tapi tetap di situ aja dia lintang, nggak apa-apa, nanti buku anak gitu, terus yang lainnya. Iya tetap dong, aku nggak akan ninggalin gitu. Maksudnya aku juga senang sama dunia anak ya. Dunia anak-anak juga aku senang dan aku juga pengen terus berkarya di situ. Amin. Mudah-mudahan ya, doain ya. Sip, mantap. Nah, Lintang kalau boleh tahu nih, dalam perjalanan kamu di entrepreneur ini, pasti ada up and down gitu ya. Ada hal yang bikin kamu bikin kamu down gitu. Boleh diceritain nggak nih? Itu yang akhirnya bikin sedikit berubah hidup kamu atau malah justru jadi titik balik kamu? Gitu ya. Sebenarnya kalau masalah di pekerjaan aku nggak pernah yang benar-benar down banget gitu. Kalau mungkin itu masalah di luaran, di luar lingkup pekerjaan kita pasti adalah yang bikin kita down banget gitu ada. Tapi kalau di masalah pekerjaan aku nggak take it seriously yang sampai bikin kita bener-bener down banget gitu. Maksudnya kalau aku di kerjaan maka aku harus semangat gitu karena aku kan juga bekerja sama tim, sama kawan-kawan gini, jadi aku pun harus yang nge-push mereka untuk selalu semangat gitu. Dan kamu juga harus tetap naruh istilahnya moodmu juga harus tetap oke gitu ya. Harus stabil lah. Soalnya kan kita itu di lingkup kerjaan kita loh gitu. Maksudnya kalau kita down ya gimana dengan karyawan, dengan kawan-kawan tim yang lain gitu kan. Maksudnya kita justru harus jadi penyemangat gitu. Terus ini yang bikin kayak mungkin kayak cobaan-cobaan gitu ya, cobaan-cobaan aja bukan yang bikin down loh gitu. Misalnya nih kita belum dibayar nih dari klien sampai jumlah yang banyak banget gitu. Tapi kita harus membayar karyawan tepat waktu, kita harus bayar tim tepat waktu kan. Kan nggak boleh dong, maksudnya ketika orang selesai bekerja itu keringat harus jangan sampai keringat mengering gitu ya istilahnya. Jangan sampai keringat seorang mengering, harus segera dibayarkan setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya. Dan itu prinsip itu aku bawa ke pekerjaan aku. Jangan sampai teman-teman, kawanku, timku, aku selalu bilang teamwork ya, bukan ya kita saling berjalan bersama lah gitu. Jangan sampai mereka merasa sudah menunggu lama, sudah bekerja tapi belum dibayarkan hak-hak mereka itu gitu. Jadi aku harus penuhi hal itu gitu. Ya biasanya kadang-kadang kita harus ambil dari modal sendiri, harus kadang sampai bener-bener habis modalnya apanya, tapi yang penting mereka haknya mereka terpenuhi kayak gitu. Tapi itu nggak bikin down sih. Cuman itu tantangan yang memang harus dilakukan ya. Kalau dalam kehidupan ada nggak hal yang entah itu mungkin ada teman yang kurang pas sama kamu atau mungkin keluarga atau apapun deh, ada nggak sih Lintang? Kalau aku lebih ke lingkungan kayak misalnya kalau keluarga aku sangat supporting ya? Sangat supporting dan apa yang aku lakuin ini justru untuk keluargaku gitu. Jadi kayak we grow together. Aku tumbuh disupport dengan kedua orang tua dan mereka pun juga, keluargaku juga alasan untuk aku berkarya, untuk aku melakukan ini gitu. Banyak ya kalau misalnya kita bilang, maksudnya kita kan ketemu di lingkungan kan nggak selalu yang cocok sesuai sama hati kita. Kita kadang terperosok lah, kita kadang
bukan maksudnya mereka itu bikin kita mental down, bukan merasa gimana, maksudnya artinya apa namanya, kayak bersosialisasi dengan setiap orang itu kan nggak selalu seperti apa yang kita harapkan. Iya kan, bener. Kadang ketemu orang yang julid banget, kadang ketemu orang yang remehin banget gitu. Itu udah nggak sampai bikin kamu kepikiran itu? Banyak. Dan itu kayak, jadi pernah nggak ada satu cerita gitu? Kalau ceritanya banyak, jadi aku nggak bisa spesifik. Iya. Mungkin secara general ya. Kayak misalnya perjalanan hidup itu dari akumulasi perjalanan ya, bukan hanya sekarang, tapi dari kecil, dari sekolah misalnya, dari apa gitu, lingkungan yang misalnya looking down ke kita, ngeremehin atau menganggap kita misalnya kamu itu si buruk rupa, kamu sih tidak punya talent, kamu sih tidak berbakat, kamu tidak pantas bersama kami, misalnya kayak gitu. Ada yang sampai kayak gitu? Ya, semacam kayak gitu. Oh my God. Semacam seperti itu ya. Maksudnya ya tidak pasti seperti itu, tapi intinya adalah looking down ke kita gitu. Atau mungkin kita dibuang, nggak dihargai ya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin ya ini kita ngomong masalah percintaan nih. Iya, boleh. Kan misalnya kita ketemu sama seorang nih, atau mungkin mantan, atau seorang yang mungkin keras kita dulu, tapi mereka nggak nerima kita atau gimana, anggap kita gimana atau gimana, dan malah ngebuang-buang kita dan kayak nggak mau menghargai, tidak appreciate dan tidak menghargai value kita, misalnya kayak gitu ya gitu. Nah itu tuh kayak perjalanan seperti itu, perasaan-perasaan kita yang negatif, yang perasaan down karena diremehin, karena tidak dihargai misalnya, itu tuh justru yang mendorong kita jadi motivasi tersendiri gitu loh. Bukan dendam ya, kita nggak boleh dendam, tapi memotivasi ke hal-hal positif untuk kita bangkit, untuk kita maju, untuk kita menunjukkan dan untuk kita bermanfaat sama orang lain gitu. Nice. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Setelah yang satu ini. Oke, kita balik lagi. Dengan adanya orang-orang yang semacam itu yang akhirnya ngeremehin, mungkin Lintang juga ngerasain juga gitu. Apa yang kamu lakukan, Lintang? Kamu tuh sempat nggak sampai, duh apa bener sih yang orang ngomongin tentang aku tuh kayak gitu, atau malah kamu move on aja deh? Aku awalnya kan mikir ya pasti akan kena mental dulu lah. Ya pasti kena mental dulu lah. Gitu. Maksudnya, kok ada sih orang sejahat itu, kok ada sih orang yang sekeras hati itu, atau yang nggak punya empati kayak gitu, kok ada sih gitu. Tapi kemudian yang dilakukan adalah kita harus nge-cut perasaan itu, dan juga pergi dari lingkungan-lingkungan toksik itu. Kita bergaul sama lingkungan-lingkungan yang lebih ngasih kita energi positif kayak gitu. Soalnya kan pasti kita akan menemukan orang jahat pasti, tapi orang baik itu banyak banget di luar sana gitu ya. Kita jangan fokus sama yang bikin kita down, jangan fokus sama yang bikin kita lemah gitu. Apalagi kalau kita belum punya kekuatan untuk menghadapi itu ya gitu. Lebih baik udah tinggalkan dulu di belakang, kita sibuk mencari lingkungan-lingkungan baru yang bikin kita lebih terinspirasi, terus lebih punya energi positif, lebih bikin kita semangat gitu. Ya, berani untuk meninggalkan, betul, berani meninggalkan tempat yang kotor lah ibaratnya. Tapi ini gini loh. Ya gimana itu? Semua orang punya kesempatan untuk ninggalin lingkungan-lingkungan yang toksik. Masalahnya itu. Iya. Cuma kalau misalnya masih terperangkap di situ gitu loh, Lintang. Itu banyak yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita kan seperti itu kan banyak gitu. Kalau saranku sih, kalau yang belum bisa meninggalkan lingkungan toksik, maka yang harus ditata adalah hati kita nggak sih, kayak jangan emosi gitu, kayak selalu melihat the positive side, atau melihat ke harapan dan cahaya daripada ke hal-hal kegelapan. Ya benar. Ini menarik banget, pesan buat kita sih, dan kita perlu untuk sadar ya. Kalau memang rasanya itu udah benar-benar toksik, udah benar-benar jelek bagi kita, ya segera cabut aja gitu ya. Gak usah takut untuk kehilangan teman. Bener. Ya itu menarik banget. Lintang, kalau boleh tahu nih, dalam perjalanan kamu sampai saat ini, ada nggak mimpi besar kamu yang masih belum kecapai, tapi kamu lagi juga dalam perjalanan ke arah situ? Ya pasti dong, kita semua kan kayak selalu punya mimpi nggak sih? Yes, itu apa? Kalau boleh tahu nggak? Aku nggak, mungkin kalau sekarang aku on the way. Aku masih bener-bener yang di tangga terbawah kali ya. Dan aku masih mau menuju ke progres itu, cuma karena belum jadi aku nggak enak ya kalau bilang. Oke, ini masih rahasia ya. Tapi itu di bidang seni juga yang sama. Bidang seni ya. Karena aku kan kayak punya sense of art, maksudnya dikit-dikit punya di sense of art, dan aku mencintai seni dan aku suka berkarya di situ gitu. Tapi yang jauh-jauh
Oke, menarik banget. Nggak boleh dia keluh-keluhnya gitu. Belum lah. Pokoknya seni ya. Pokoknya Iya, semuanya iya, berhubungan iya. dengan seni. Soalnya ini belum kejadian, maksudnya belum Iya. ada nyatanya, jadi aku nggak enak ngomongin sesuatu yang memang belum ada karyanya gitu. Iya sih, baik. Ini salah satu hal yang perlu kita hormati juga nih teman-teman. Kita doain aja semoga Lintang juga segera bisa mencapai itu dengan baik ya. Terus juga kalau boleh tahu, kalau di Taranggana Studio nih, kan masih ada berhubungan juga sama bidang seni gitu. Kenapa Lintang masih memasukkan unsur-unsur seni di dalamnya? Kan di sini kan advertising menurutku itu juga masih ada seninya, misalkan branding itu kan juga art of gitu. Kenapa kamu memilih di bidang yang sama ini sih Lintang? Karena menurutku kalau misalnya kita punya usaha atau bikin usaha harus passion kita sih. Oke. Jadi kalau kita punya passion, kita ngelakuin sesuatu tuh semangat. Seneng gitu Pertama ya. semangat ya. Jadi kalau ada tantangan kita nggak langsung down, nggak langsung mundur atau putar balik ya. Karena itu kan semangat. Kalau kita punya passion itu yang memotivasi kita untuk maju terus gitu. Oke. Jadi pertama desain pada passion, karena passionku aku suka pada seni, makanya nggak jauh-jauh juga dari situ kayak gitu. Memasukkan unsur itu. Bahkan kalau boleh cerita nih, Boleh. Taranggana itu kan sebenarnya Itu adalah dari- bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit itu gimana? dari namaku Lintang gitu, bintang. Nah aku ingin memajukan company ini untuk bisa bersinar seperti bintang bahasa Sanskrit. Tapi aku memperkenalkannya di luar gitu, jadi mereka biar lebih apa namanya, kan jarang ya nama Taranggana, apalagi untuk ketika kita punya customer di luar gitu ya. Jadi untuk nilai unik, sendiri juga memperkenalkan bahasa-bahasa Sanskerta dunia luar gitu. Bahkan aku juga kalau misalnya bikin ilustrasi ke publisher luar atau di klien apa namanya yang buku-buku yang terbit di Amerika, di Eropa gitu, aku berusaha memasukkan kayak unsur-unsur batik kayak gitu di baju-bajunya, si karakter-karakter tokohnya kayak gitu, kayak misalnya batik Megamendung, batik Jawa kayak gitu di baju-baju yang dipakai sama si karakter-karakter tokohnya gitu. Jadi aku kayak berusaha memasukkan unsur-unsur nilai Nusantara ke dunia luar kayak gitu. Kamu tuh memang cinta banget sama Indonesia ya? Harus dong, kita sebagai orang Indonesia harus mencintai Ya. Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi yang mau mencintai gitu. Nice. Keren banget. Jadi hal-hal yang menyenangkan di Indonesia yang bagus dan positif juga kamu masukkan di dalam karya kamu ya. Betul. Keren banget Lintang. Lintang, ini karena kita udah mepet banget waktunya, boleh dong Lintang kasih semangat, bentuk mungkin pesan nih buat teman-teman muda yang sekarang juga lagi jalanin usaha atau bisnis di bidang yang dia suka juga, ataupun dia lagi dalam perjalanan mencari sesuatu yang dia butuhin. Oke. Ini sharing ya buat teman-teman. Ya. Penting banget buat punya goals dalam hidup. Passion itu juga penting untuk membuatmu tetap termotivasi gitu. Cuma kan apa yang kita alamin dalam hidup itu kan nggak selalu bisa berjalan lurus sesuai keinginan kita, sesuai goals kita, sesuai passion gitu. Kadang kita diperdaya sama ekspektasi, nampar sama realita, iya nggak sih? Bener-bener. Tapi ingat satu hal bahwa harapan itu mungkin akan menjatuhkanmu, mungkin akan menyakitimu, tapi yang membuat kita tetap hidup dan tetap survive juga adalah harapan. Jadi berpegang teguhlah pada harapan. Dan kalaupun suatu saat mungkin harimu mendung atau merasa benar-benar sedang di bawah, itu ingatlah bahwa pada esok hari matahari akan bersinar. The sun will rise and we will try again. Wow, thank you very much Lintang buat waktunya. Terima kasih banyak Mbak Dani. Sebenarnya banyak banget yang perlu kita bahas lagi, cuman mungkin karena waktu juga. Semoga kita bisa tetap lanjut ngobrol setelah ini ya. Dan sekarang pamit, Bang Pandu juga pamit. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Bye-bye.